بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kamu Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-68 ya. Di pertemuan yang ke-68 ini kita akan bahas tentang masih tawabi ya. Kita masuk pada uh, pembahasan yang ketiga dari tawabi yaitu taukid ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan PowerPoint dari materi ini, silakan klik link di deskripsi video ini. Kita langsung masuk pada pembahasannya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya majruratul asma'i, isim-isim majrur itu ada majrur karena ada huruf jar, majrur karena idhofah ya, jar mudhaf ilaih dan majrur dengan tawabi. Nah, sekarang kita bahas tentang majrur dengan tawabi ya, pengikut. Majrur dengan tawabi atau pengikut ini ada 4 ya, ada atfun, ada na'tun ya, sifat, ada ataf, taukid dan badal. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan taukid ya, penguat ya. Taukid ya. Apa itu taukid? Dalam ilmu nahwu secara sederhana, at-taukidu tabi'un yudhkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ay yatawahhamahul sami. Jadi taukid atau penegas adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya untuk menegaskannya ya, menegaskan menguatkan artinya ya dan menghilangkan keraguan yang muncul pada pendengar ya. Jadi taukid ini datang untuk mempertegas makna agar orang yang mendengarkan ini tidak ada keraguan ya. Kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Mislu contoh yang pertama, qabaltul malika nafsahu. Saya bertemu dengan raja itu sendiri. Maksudnya tidak diwakilkan, tapi langsung bertemu, benar-benar bertemu dengan raja, ya. Kalau kita hanya mengatakan qabaltul malika, saya bertemu raja, nah itu sudah dipahami. Tapi kemudian untuk menguatkan arti bahwasanya benar-benar dia yang bertemu, tidak diwakilkan, maka ditambahkanlah namanya taukid, penegas ya, nafsahu. Kenapa barisnya fathah? Maka dia mengikuti namanya muakkidnya, yang ditegaskan. Yang ditegaskan yang apa? Malik ya. Kenapa di sini fathah? Karena dia sebagai maf'ul bihi. Maka taukidnya ini ya, penegasnya juga harus fathah ya, mengikuti muakkid, mengikuti yang dikuatkan. Taukid adalah penguat, muakkid adalah yang dikuatkan. Ini ya, Malik. Bahwasanya benar-benar dia bertemu raja itu sendiri, tidak diwakilkan oleh orang lain. Bisa dipahami ya. Contoh yang kedua, qabaltul raisa ainahu ya. Saya bertemu dengan presiden secara langsung ya. Nah, di sini perhatikan ini qabala ini fi'il fa'il, yani fi'il mabni alal sukun ya. Sementara tu ini namanya dhamir muttasil sebagai fa'il fi mahalli raf'in fa'il. Sementara ar-rais ini sebagai maf'ul bihi ya. Dan aina ini taukid ya, mansub. Kenapa mansub? Mengikuti kedudukan rais. Rais ini muakkidnya yang ditegaskan. Ini taukid penegasnya. Hu ini hu kembali kepada ar-rais. Ar-rais muzakkar. Ya, maka pakai domir hu. Saya bertemu langsung dengan presiden. Qabaltur raisa ainahu. Jadi ini lafaz-lafaz taukid ada aina, ainun, ada nafsun. Nanti kita akan bahas. Sudah dipahami ya? Jadi disebutkan taukid ini untuk menegaskan makna ya, sehingga kemudian yang mendengar tidak lagi merasa ragu ya, merasa ragu. Bisa dipahami ya untuk pembahasan taukid ini ya.
Kemudian taukid itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama, lafziyun, secara lafaz. Nanti kita akan berikan apa maksudnya secara lafaz. Bi'adati lafzil nafsihi. Jadi secara lafaz itu adalah dengan mengulangi kata itu sendiri, mengulangi kata yang sama. Misalkan dalam bahasa Indonesia, pergi-pergi, ya, itu berarti mengulangi kata yang sama, berarti untuk menegaskan, iya, iya, atau tidak, tidak, itu berarti menegaskan, mengulangi kata yang sama, ya. Dalam bahasa Arab juga ada, ya, namanya taukid lafzi, ya, penegas secara lafaz dengan mengulangi kata yang sama. Kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Misalkan dalam lafaz azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini penegasan bahwasanya Allah Maha Besar, tidak ada yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih ya yang maha besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ditegaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pengulangan lafaz ini dinamakan taukid lafzi, ya, pengulangan kata. Kemudian contoh yang kedua misalkan uktub uktub, ya, tulis tulis. Nah, ini penegas bahwasanya betul-betul diperintahkan untuk menulis, ya, ditegaskan harus menulis uktub uktub, ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah na'am na'am, iya iya, atau la la, tidak tidak, atau izhab izhab, pergi pergi. Nah, ini adalah namanya taukid lafzi dengan pengulangan kata, ya, pengulangan kata. Bisa dipahami ya, ini namanya taukid lafzi. Ini kita masuk ke taukid yang kedua namanya taukid ma'nawiyun, ya, secara makna. Nah, apa maksudnya secara makna? Istimali lafzin min hazihil alfazi. Jadi taukid secara makna ini adalah dengan menggunakan salah satu kata kata dari kata-kata ini, ya. Kita akan berikan ada 6, ya, lafaz taukid yang sering digunakan untuk taukid ma'nawi. Yang pertama adalah nafsun, ya. Misalkan ja'al amiru, ya, ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathi, al amiru sebagai fa'il, ya, dari kata kerja ja'a. Nah, nafsu ini sebagai apa? Sebagai taukid, ya, penegas. Kenapa dia dhamma? Mengikuti muakkidnya, mengikuti yang ditegaskan adalah amir. Maka taukidnya juga barisnya sama, karena namanya tabi, mengikuti sebelumnya, ya. Sementara hu dikembalikan kepada al-amir, karena dia bentuk mudzakkar. Nafs ini bisa diartikan sebagai diri, ya. Sang amir atau sang pemimpin datang sendiri. Jadi tidak diwakilkan oleh orang lain, bahwa dipertegas memang amir yang datang sendiri, tidak diwakilkan oleh orang lain. Bisa dipahami ya? Ini pertama menggunakan lafaz nafsu. Ja'al amiru nafsuhu. Kemudian yang kedua pakai ainun, ya. Qabaltur raisa ainahu, ya. Saya berjumpa dengan presiden secara langsung, ya. Qabaltu ini fi'il madhi mabniun 'ala sukun, sementara tu ini dhamir muttasil. Sebagai fa'il fi mahalli raf'in ya, ini mabniun, ya, fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ar-raisa sebagai maf'ul bihi, sebagai objek, fathah, ya. Mansub alamatun nasbihil fathah. Kemudian al-aina ini sebagai ainahu ini aina sebagai taukid, ya. Mengikuti kepada ar-rais muakkidnya, mansub fathah, maka taukidnya juga fathah. Sementara hu ini dhamir muttasil mabniun kembali kepada rais. Rais bentuk muzakkar, maka dhamirnya juga bentuk muzakkar. Bisa dipahami ya? Ini lafaz yang kedua menggunakan ainun, ya. Kemudian lafaz yang ketiga menggunakan kullun, ya. Menggunakan apa? Kullun. Hadarul auladu kulluhum, ya. Nah, perhatikan hadara fi'il madhi mabniun alal fathi, kemudian al aulad ini fa'il marfu' alamatu rafi'i dhamma, kemudian kullu sebagai taukid, penegas. Kenapa dhamma? Mengikuti al aulad. Aulad juga dhamma sebagai fa'il, ya. Sementara hum ini dhamir muttasil, ya,
bentuk jamak karena al-aulad ini bentuk jamak. Maka dhamir muttasilnya juga bentuk jamak ya. Semua anak-anak hadir. Jadi lafaz yang ketiga menggunakan kullun ya. Kemudian yang keempat adalah ajma'u. Misalkan dalam ini ya, ajma'u. Artinya seluruhnya, keseluruhannya ya. Misalkan dalam salawat ya, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya. Ajma'in ini kenapa pakai ajma'in? Kan pakai jamak karena alihi dan sahbihi ini bentuk jamak. Maka dia juga datang dalam bentuk jamak ya. Kila, ini untuk laki-laki. Hadral mudarrisani ini bentuk dua ya. Maka kemudian didatangkan taukidnya kila. Kila huma. Huma ini kembali kepada mudarrisa. Mudarrisa nih, dua orang guru. Kedua guru itu hadir ya. Benar-benar sudah hadir. Kemudian gini ya, lafaz yang kelima adalah kila. Dan lafaz yang terakhir adalah kilta. Jadi ini untuk perempuan ya. Kilta. Kalau laki-laki kila, kalau perempuan kilta. Hadratil mudarrisatani kilta huma ya. Kilta huma. Kedua guru itu hadir ya. Hanya ini untuk laki-laki kila, kemudian kilta untuk perempuan ya. Bisa dipahami ya, ini ya 6 lafaz taukid dalam taukid ma'nawi ya, taukid secara makna. Menggunakan salah satu dari 6 lafaz ini ketika ingin menjelaskan sebuah ingin mempertegas arti ya dengan menggunakan lafaz taukid yang 6 ini. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar ya. Berikutnya catatan yang perlu kita pahami dalam pembahasan taukid ini adalah bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid maka harus ada muakkadnya, yaitu lafaz yang dikuatkan. Misalkan contoh ja'al amir. Amir ini namanya muakkad. Sementara nafsun ini namanya taukid. Kalau lafaz yang dikuatkannya, kalau tidak ada lafaz yang dikuatkan, tidak ada muakkadnya, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid. Misalkan la tajzi nafsun, jiwa itu tidak diberi ganjaran ya. Nah, nafsun ini bukan taukid, tapi fa'il daripada tajzi. Kenapa pakai ta? Karena nafsun itu dia masuk dalam kategori isim muannas. Makanya fiilnya juga pakai muannas ya. La tajzi nafsun. Nah, nafsun di sini sebagai fa'il. Karena dia tidak ada muakkadnya, tidak ada yang dikuatkan. Beda dengan ini ja'al amir, telah datang amir, pemimpin, nafsahu dirinya ya. Nafsahu sebagai taukid. Sementara ini tidak ada yang dikuatkan. Kemudian yang ketiga, bila menggunakan taukid ma'nawi ya, yang kedua tadi ya, taukid ma'nawi yang menggunakan 6 lafaz tadi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Jadi harus ada domir di akhir yang sesuai dengan muakkadnya, baik dalam mufrad, musanna atau jamak. Demikian pula dalam muzakkar dan muannasnya. Kita berikan contoh ya agar mudah dipahami. Nah, perhatikan di sini ja'a ini ya fil madhi mabniun al fathi al ustazu fa'il ya. Kemudian nafsuhu ini taukid. Yang dimaksud di sini adalah bila menggunakan taukid ma'nawi maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan dhamirnya ini. Ini ya, dhamir. Dhamirnya ini kembali kepada ustaz ya karena bentuk laki-laki. Ja'atil al-mudarrisatu telah datang guru perempuan ya. Mudarrisatu ini ja'at harusnya di sini adalah sukun ya karena pertemuan dua sukun maka baris yang kuat itu adalah kasrah ya. Maka diberi kasrah ja'atil mudarrisatu ya. Dan mudarrisatu ini sebagai fa'il ya dari kata ja'at. Kemudian nafsu ini taukid ya. Taukid.
Kenapa dhamma mengikuti kedudukan mudarris? Mudarrisatu ini marfu atau dhamma karena dia sebagai fa'il, maka taukidnya juga marfu. Dan ha ini kembali kepada mudarrisa. Mudarrisa bentuk perempuan, maka dhamir muttasilnya ya, dhamirnya ini ya harus bentuk muannas kembali kepada mudarrisa. Kemudian hadara mudarrisuna kulluhum ya. Hadara fi'il madi ya, mabniun 'alal fathi. Kemudian mudarrisuna ini sebagai fa'il marfu' al matruf fil waw. Kenapa waw? Karena dia mudzakkar salim. Nah, kullun ini taukid ya. Dia juga marfu' dhamma karena dia sebagai taukid dari mengikut muakkadnya mudarrisun marfu' ya. Dengan waw karena dia muzakkar salim. Nah, hum ini hum kembali kepada mudarrisun. Karena bentuk jamak, maka dhamirnya juga bentuk jamak hum ya. Kemudian contoh berikutnya hadarul mudarrisani ilahuma. Mudarrisani ini kan bentuk dua ya. Maka dhamirnya juga bentuk dua huma. Ya, kembali kepada mudarrisani. Begitu juga hadaratil mudarrisatani ini bentuk perempuan ya, pakai kilta. Kalau laki-laki kila. Nah, huma ini kembali kepada al-mudarrisatani, bentuk dua. Kemudian hadratil mudarrisatun ini bentuk banyak atau jamak muannas salim, ya. Maka pakai ini ya, kulluhunna ya. Hunna ini kembali kepada mudarrisat. Bisa dipahami ya untuk pembahasan taukid ini ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.